Presiden Prabowo muncul di gedung DPR tanggal 20 Mei 2026 dalam rangka menghadiri rapat paripurna DPR. Dan selama lebih dari 1 jam, 580 anggota DPR dan DPD, puluhan menteri, panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, para ketua umum partai, dan seluruh pimpinan lembaga tinggi negara duduk menyaksikan sebuah pidato yang menurut gua isinya cukup gado-gado. Bagian-bagiannya terasa seperti kuliah sejarah kolonialisme, ada presentasi APBN, lalu ada ceramah anti korupsi, dan sedikit-sedikit sesi curhat pribadi, which is itu tipikal ya Prabowo ketika lagi pidato. Dan semuanya itu dipadatkan dalam satu penampilan tanpa jeda selama lebih dari 1 jam. Dan di episode kali ini, mari kita bedah bareng-bareng isi pidato Prabowo di sidang paripurna tanggal 20 Mei 2026. Oke, sebelum mulai, gue mau kasih disclaimer. Karena isi pidatonya itu panjang, durasinya 1,5 jam, jadi gue sudah memilih mana yang akan gue coba bedah. Jadi nggak semuanya kalimat per kalimat gue review satu-satu karena bakal panjang banget. Dan demi kebutuhan durasi jadinya sudah gue pilah. Oke? Mari kita mulai. Yang pertama, Prabowo adalah presiden pertama yang berdiri langsung di podium DPR untuk menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal. Yang dimana biasanya itu dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dan menurut gua langkah ini secara politis ini adalah sebuah langkah yang gue bisa bilang bagus. Kenapa? Karena di tengah situasi global ekonomi yang lagi carut marut dan kurs rupiah yang di kisaran 17 ribuan, Prabowo dengan melakukan ini ingin mengirimkan pesan bahwa presidennya juga peduli terhadap ekonomi makro. Dan dia ingin menyampaikannya secara langsung. Walaupun, ironisnya, ketika dia memulai, kalau lu yang nonton sidangnya, atau lu nonton di YouTube, beberapa kali kan di split ya layarnya. Prabowo-nya di sebelah kanan, di sebelah kiri itu adalah tampilan pergerakan IHSG. Di mana ketika dia memulai pidato, pergerakannya turun alias merah. Nah, sidang pun dibuka dengan seperti biasa, Prabowo menyapa dengan sapaan dari berbagai macam agama dan tradisi, lalu dia juga menyapa beberapa orang yang ada di sidang tersebut. Bahkan dia juga menyapa Caimin yang lagi sedang menunaikan ibadah haji. Yang harus gue akui ya, setelah sekian lama, gue memperhatikan bagaimana Presiden Prabowo itu pidato. Walaupun sama seperti lu, seringkali suka bertanya-tanya kenapa dia berbicara seperti itu, kenapa dia ngomongnya suka asal. Tapi satu hal, setelah gue melihat kemarin dia pidato selama lebih dari 1 jam, Prabowo itu adalah orang yang lucu. He is a funny guy. Nah, masuk ke isi pidatonya dia, beberapa hal penting yang gue catat, salah satunya adalah ini. Prabowo menghabiskan waktu yang bisa dibilang cukup panjang untuk berbicara tentang kolonialisme Belanda. Lalu tentang para pendiri bangsa. Dan juga mengapa pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah cetak biru ekonomi, bahkan dia bilang satu-satunya, yang benar untuk Indonesia. Dimana sebenarnya kalau menurut gua, kalau konteksnya ini kan rapat paripurna DPR. Dan pidato presiden itu seharusnya berfungsi sebagai instrumen komunikasi politik dan juga sebagai tempat untuk menyampaikan arah kebijakan, visi pemerintah, dan juga pertanggungjawaban. Cuma ketika di awal-awal dia membahas ini, gue nggak tahu sebenarnya tujuannya apa. Mungkin ingin membakar semangat nasionalisme, atau mungkin Prabowo punya keresahan tertentu. Tapi ya, it is what it is lah. Prabowo itu kan memang senang sekali bercerita di dalam pidatonya tentang nasionalisme, tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu di mana bangsa Indonesia itu berjuang, bangsa Indonesia itu harus begini, begitu, yang
kalau gue lihat memang ingin dibawa semangat tersebut ke zaman sekarang. Bahkan ada satu kalimat di situ dia bilang, mereka merasakan bahwa Indonesia ditempatkan derajatnya di bawah anjing. Di mana ini konteksnya adalah para pejuang zaman kemerdekaan. Dan disambung dengan dia bilang begini, negara Belanda dari tahun 1500 dilanjutkan tahun 1600, 1700, 1800, 400 tahun memiliki PDB per kapita tertinggi di dunia. Negara yang dari utara ke selatan mungkin tidak sampai 8 jam naik kendaraan. Kenapa? Karena mereka menguasai Nusantara kita. Itu kata Prabowo. Yang memang secara historikal benar. Belanda memang pernah menjadi salah satu negara terkaya dengan PDB per kapita tertinggi di abad-abad tersebut yang dilakukan lewat VOC. Di mana VOC ini adalah korporasi multinasional terbesar di dunia kala itu yang keuntungannya ditopang oleh rempah-rempah, kopi, dan gula, serta kekayaan alam yang lain dari kepulauan yang disebut sebagai Indonesia. Dan karena di sini konteksnya Prabowo banyak sekali mengkritik tentang asing, tentang negara-negara barat, dia pun menutupnya dengan sebuah kalimat. Mereka sendiri tidak menjalankan apa yang mereka ajarkan kepada kita. Dan kemudian dia membahas tentang pasal 33 UUD 1945. Di mana dia di situ membaca ayat per ayat. Lalu, nah ini juga nih. Gue kadang suka bingung kalau dia lagi berpidato. Karena suka sekali loncat-loncat. Dan antar kalimat, antar paragraf itu nggak ada bridging-nya, patah aja gitu. Yang penting dia dapat mic, dia ngomong, ya ngomong aja gitu. Ya kayak bapak-bapak dapat kesempatan untuk berbicara lah. Karena setelah itu dia ngomong kayak begini nih, tidak ada kata-kata asas-asas lain, asas kapitalisme neoliberal, asas konglomerasi, asas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya miskin orang itu, bukan falsafah Pancasila. Ya, kalau yang gue coba tangkap pada intinya adalah dia tidak setuju dengan asas-asas tersebut yang banyak dipraktekkan oleh negara-negara luar karena tidak sesuai dengan falsafah Pancasila. Lalu dia juga ada membahas tentang target-target di 2027. Jadi dia bilang targetnya untuk pertumbuhan ekonomi di 2027 itu di angka 5,8 sampai 6,5%, menuju 8%. Lalu juga untuk nilai tukar dolar terhadap rupiah, dia menargetkan di angka 16.800 sampai 17.500 rupiah per dolar. Which is sebenarnya itu deh udah kejadian sekarang ya. Apa jangan-jangan angka kurs rupiah terhadap dolar ini memang sudah direncanakan untuk nanti 2027 pokoknya angkanya sekitar segitu karena dari sekarang udah nih. Ya, but we never know lah. Nah, lalu juga tingkat inflasi di angka kisaran 1,5 sampai 3,5%. Lalu tingkat kemiskinan di angka 6 sampai 6,5%. Dan juga tingkat defisit ditargetkan 1,8 sampai 2,4% dari PDB. Nah, lalu dia juga ada menyampaikan hal tentang ini. Ini kalimatnya kurang lebih kayak begini ya. 7 tahun, 5% per tahun. Berarti 35% ekonomi kita tumbuh. Tapi rakyat kita yang miskin tambah. Kelas menengah turun. Saudara-saudara, saya merasa seolah saya dipukul ulu hati saya. Dimana menurut gua, dengan dia berbicara seperti itu, ini menjadi sebuah pengakuan di depan seluruh pimpinan negara bahwa ada yang salah secara sistemik dalam cara Indonesia mengelola pertumbuhannya selama bertahun-tahun. Bahwa PDB naik, tapi kesejahteraan masyarakat tidak ikut naik, bahwa ada kebocoran besar di antara angka makro yang bagus di atas kertas dengan kenyataan yang ada di lapangan. Dan dia lempar pertanyaan, Prabowo lempar pertanyaan. Saya bertanya kepada semua partai politik, semua ormas, semua pakar, dan semua guru besar. Bagaimana bisa pertumbuhan 35%, tapi kelas menengah menurun, kemiskinan meningkat? Jawabannya harus ilmiah. Yang akhirnya gue melihat dia bisa jadi secara tidak langsung menyalahkan apa yang terjadi, sistem yang terjadi di kepemimpinan presiden sebelumnya. Karena dia bilang selama 7 tahun terakhir. Dan juga sudah jadi rahasia umum bahwa pemerintahan Prabowo sekarang ini kan memang menanggung utang-utang dari presiden sebelumnya.
Dan lalu dia juga ada ngomong tentang data dari PBB tentang under invoicing. Di sini dia bilang selama 34 tahun yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Katakanlah kita kirim 10.000 ton batu bara. Kita hanya laporkan 5.000 ton. Lalu dia bilang di Indonesia tuh bisa kayak gitu. Tapi di luar itu tidak bisa. Di luar itu di sana dicatat. Dan dia menyebutkan angkanya sekitar 900 miliar US dollar atau sekitar 15.400 triliun rupiah yang hilang dalam 34 tahun. Dan sebagai perbandingan, APBN di 2026 itu ada di kisaran 3.600 triliun rupiah. Yang artinya kebocoran dari under invoicing tersebut setara lebih dari 4 tahun anggaran belanja penuh APBN. Nah, cuma bukan hanya angkanya doang yang menurut gue menarik, tapi reaksi Prabowo setelah dia ngomong kayak gitu. Karena dia ngomong gini, banyak di antara kalian yang senyum sambil melihat nunjuk ke yang hadir di gedung DPR, di ruangan sidang tersebut. Mungkin di antara kalian, kata dia, ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini, berarti tahu apa yang saya bicara itu keadaan yang sebenarnya. Nah, cuma kan menjadi pertanyaannya begini, oke lah, Presiden Prabowo tahu. Oke lah, yang ada di ruangan itu juga tahu. Kalau mereka yang senyum itu dikenal oleh Prabowo, apa langkah konkret berikutnya untuk mengatasi masalah ini? Ada nggak tindak hukumnya? Perbaikan sistemnya ada nggak? Karena gini, kalau hanya bilang di depan kamera, wah, kalian semua pasti tahu lah, kalian senyum-senyum tahu kan nih. Tapi kan itu cuma di depan kamera. Dan itu sama sekali tidak otomatis menindak para pelakunya secara hukum. Dan kemudian, sebagai respon terhadap masalah itu, Prabowo malah mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah yang mewajibkan ekspor komoditas strategis. Ada 3 tuh ya, sawit, batu bara, dan ferroalloy, dilakukan melalui BUMN sebagai eksportir tunggal. Dan dia juga bilang, saya tidak mau kelapa sawit kita, harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kenapa harga nikel kita ditentukan oleh negara lain? Tidak boleh, katanya. Dan dengan dia membentuk sebuah institusi baru, I don't know ya, cuma di satu sisi mungkin ini baik karena mau dirapikan. Karena nanti, kalau yang gue lihat, kurang lebih skemanya adalah seperti ini. Kalau sekarang, ada yang mau ekspor, ekspornya langsung ke negara yang mau dituju. Tapi dengan adanya BUMN baru ini, kalau ada yang mau ekspor, harus lewat BUMN tersebut. Baru bisa ke negara-negara yang mau dituju. Jadi ada semacam filternya. Nah, cuma dari pengalaman dulu, di zaman Orde Baru, pernah juga dilakukan langkah seperti ini. Yang sangat identik dengan Tommy Soeharto. Waktu itu adalah komoditasnya cengkeh. Cuma permasalahannya adalah untuk bisa melakukan ini dengan lebih optimal, sistem, orang-orangnya, penentuan harganya itu benar-benar harus tepat. Karena kalau enggak, kejadian waktu itu yang pas di zaman Orde Baru, harga cengkehnya itu kemurahan, ditekan sehingga para petani cengkeh merasa harga yang mereka dapatkan itu menjadi tidak ada artinya. Dan salah satu protes mereka adalah waktu itu membakar cengkeh dan mereka tidak mau mengekspornya. Nah, jadi memang menurut gua peran pemerintah di sini harus bisa membuat para pelaku usahanya tidak merasa dirugikan. Harganya harus kompetitif. Karena kalau harganya ditekan dan juga harganya suka-suka BUMN ini, takutnya nanti akan terjadi hal-hal seperti yang sudah pernah terjadi di zaman Orde Baru. Kritik gue juga terhadap pemerintahan Prabowo, setiap kali ada masalah, solusinya itu adalah membuat sesuatu entitas, organisasi, atau apapun itu untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, yang gue lihat, seringkali juga tidak menyasar ke akar permasalahannya. Seperti contoh MBG. Tujuannya baik, tapi sistemnya dan pelaksanaannya acak-adut. Dan ketika membuat sesuatu yang baru, of course kan ada cost lagi di situ. Ada biaya, ada orang-orang yang harus direkrut untuk mengerjakannya. Ya duit lagi. Nah, selain itu juga ada poin yang menarik adalah ketika
Prabowo ngomong tentang hijau coklat. Dia bilang gini, biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya berseragam. Seragamnya itu ya kalau nggak hijau ya coklat. Dan sebagai seorang presiden di depan sidang paripurna menyebut bahwa para perampas kekayaan negara itu di backingi oleh aparat berseragam, itu adalah sebuah langkah yang terlihatnya, wah, Prabowo keren nih. Tapi sayangnya menurut gua, dia menutupnya dengan kalimat jangan mencemarkan TNI dan Polri. TNI dan Polri adalah tentara dan polisi milik rakyat. Jadi gua ngeliatnya strukturnya tuh ya, oh gua ketemu fakta seperti ini, hajar nih. Tapi setelah itu institusinya dia coba lindungi. Bahkan kan dia juga sempat menyebut saya sebagai seorang senior, saya sebagai seorang alumni yang memberikan pesan bahwa memang dia itu bukan orang luar loh, dia orang dalam. Prabowo itu orang dalam, dia tahu. Dan setelah itu pun dia ngomong begini, kalau ada kelakuan aparat nggak beres, saya minta rakyat langsung video. Videoin aja kata dia, langsung lapor ke saya. Nah, cuma permasalahannya adalah, langsung lapor ke saya lewat mana? Channelnya kemana nih? Kalau misalnya ada yang memvideokan kelakuan dari tentara atau polisi yang tidak patut, ada yang memvideokan, lapornya kemana? Bisakah lapornya langsung diterima oleh Presiden Prabowo? Atau hanya lewat sosial media aja, ramein, viral, habis itu udah? Nah, itu juga masih jadi tanda tanya tuh. Gimana? Dan ada satu hal yang lucu. Lebih tepatnya, Prabowo melakukan PHP terhadap guru. Kan dia bilang, di satu kalimat dia ngomong begini, tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu, pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru. Hakim-hakim, maaf, hakim. Kurang lebih gue hitung 3 detik, ketika dia menyampaikan kalimat itu, gaji guru naik 300%, tapi dibatalin sama dia karena dia salah ngomong. Ya makanya, gue sebagai orang yang memang sehari-hari terlibat di dalam bidang komunikasi, ya, menurut gue, Pak Prabowo ini, kalau memang tidak terlalu apik berbicara tanpa skrip, memang ada baiknya dia diberikan skrip, teks gitu untuk dibaca, biar ngomongnya nggak kemana-mana. Karena beberapa kali gue lihat, bahkan hampir setiap kali ketika dia pidato, ada aja yang off script, yang di luar dari konteks yang harusnya dia sampaikan. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang itu inisiatif Pak Prabowo sendiri, atau memang sudah dikasih skrip sebenarnya, tapi tidak dipakai, atau sudah diingatkan, atau sudah diberitahu, tapi Prabowo-nya nggak mau tahu. Karena gini, di akhir pidatonya pun, dia ngomong begini loh, kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur, pilu hati saya. Ini anggota PDIP, yes dia benar-benar ngomong secara eksplisit, ini anggota PDIP, kadang kritiknya keras banget. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Nah, masih ada lanjutannya. Saya mau terbuka, saya nggak berkuasa waktu itu. Alias luntang-lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu. Teruskan. Nah, saya sekarang mengikuti contoh beliau. Aduh, gue nggak tahu kenapa dia ngomong begitu, cuma terlalu ugal-ugalan menurut gue Prabowo itu kalau lagi pidato. Makanya nggak heran kalau sering banget dia dikritik. Kritik terhadap bagaimana dia berkomunikasi, yang juga banyak dilakukan oleh menteri-menterinya dia, bawahannya dia. Sehingga ya, ketika akhirnya ini selesai, gue akhirnya melihat pidato ini, I don't know, substansinya apa. Karena sering sekali juga dia berbicara tentang saya akan, kami akan. Padahal kan dia sudah jadi presiden. Seharusnya udah bukan lagi seperti lagi mau kampanye untuk memilih dia menjadi presiden. Atau jangan-jangan ini memang untuk kampanye buat 2029. Karena pada akhirnya, tantangan sesungguhnya itu bukan pas lagi dia pidato. Enggak, tapi ketika dia sudah turun dari podium dan dia harus melaksanakan fungsinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Apa langkah-langkah konkretnya? Dari yang dia sudah sampaikan selama 1,5 jam kurang lebih, apa nanti yang akan dia lakukan?
Kalau dia tahu ada backing-backing, apa yang akan dia lakukan? Kalau dia tahu ada under invoicing, apa yang akan dia lakukan? Kalau dia membuat sebuah BUMN untuk mengatur ekspor ke luar negeri, bagaimana nanti penerapannya supaya bisa tetap adil untuk para pelaku usahanya? Itu kan sebenarnya yang kita pengen lihat. Buktinya mana? Penerapannya seperti apa? Dan yang paling penting, dampaknya untuk masyarakat banyak apa? Karena kalau enggak, ya kayak lagi nonton stand up komedi aja itu sebenarnya. Menghibur nggak? Ya mungkin menghibur, atau mungkin juga ada yang sebel. Tapi yang nggak bisa dipungkiri sekarang adalah kondisi ekonomi, makro maupun mikro, itu sedang lagi menurun. Indonesia dan juga secara global. Nah, yang kita tunggu sebenarnya kan adalah langkah-langkah yang memang bisa direalisasi. Bukan hanya cuma jargon-jargon doang atau semangat nasionalisme yang disampaikan oleh seorang presiden. Itu loh. Gue pun ketika mencoba menelaah pidatonya itu pun gue juga agak bingung karena sering kali loncat-loncat. Gue jadi bingung nih arahnya sebenarnya mau kemana. Ya, tapi sekali lagi satu hal, gue mengakui bahwa Presiden Prabowo itu adalah orang yang lucu. He's a funny guy. Oke lah, itu dari gue. Seperti biasa, kalau lu punya pertanyaan atau lu mungkin punya opini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komen. Kita jumpa lagi di Thinking Room episode berikutnya. Bye.